melakukan antropometri atau mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar perut. Sebelumnya dengan Ibu Kayla, baik dengan nama anak putih. Iya. Baik. Di sini saya akan mulai tindakan. Apakah sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan? Nah, belum ada sih. Bisa dibaringkan bayinya di tempat tidur ya, Bu? Saya izin melepas bedongnya ya, Bu. Bayi di atas timbangan kita harus mengatur kalibrasi di angka 0 sebelumnya ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Lalu kita bisa menaruh alas di atas timbangan untuk bayinya. Lalu kita bisa mulai menimbang bayi, taruh di atas timbangan. Taruh bayi di atas timbangan, kita bisa melepas bajunya dulu ya, Bu. Izin ya, Bu. Ya, silakan. Mulai timbang ya, Bu ya. Baik, untuk berat bayinya di angka 3 kilo ya, Bu ya. Di sini kita akan mulai mengukur panjang si bayi. Ibu bisa pegang bayi sebentar. Saya siapkan pengukurnya ya. Sebentar ya. Bu, boleh saya pegang bayi lagi? Terima kasih. Baik, panjang bayi di angka 55 cm ya, Bu ya. Di sini saya akan mulai mengukur bagian kepalanya ya. Di sini ya, Bu ya. Lingkar kepala bayi di angka 40 ya, Bu. Ya. Lalu saya akan mengukur bagian dadanya. Kita harus menaruh di atas putingnya. Di angka 43. Lalu lingkar perutnya di angka 41. Baik, untuk pengukuran lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar perut sudah selesai ya, Bu. Di sini bisa Ibu gendong kembali, lalu kita bisa pakaikan baju. Sebelumnya saya bereskan alatnya dulu ya, Bu. Baik, Ibu, apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Tadi hasil pengukurannya berapa aja? Oh, mau diulangin ya, bisa disebutkan ya. Tadi di berat badan anak Ibu di angka 3 kg itu normal ya, Bu ya. Terus dia juga tinggi di angka 55 cm, lalu di lingkar kepalanya juga normal di 40 cm, lalu di lingkar dadanya juga normal ya, Bu ya, di angka 45 cm. Terus lingkar perutnya juga normal di angka 8 cm. Untuk hasilnya normal semua sih, Bu. Jadi kalau itu baik-baik aja. Baik, kalau tindakannya sudah selesai, Bu. Saya pamit undur diri. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Putri Hafiz, mahasiswa Trisusada yang bertugas di pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Baik, Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan imunisasi campak dan BCG bertujuan untuk meningkatkan imun anak Ibu. Sebelumnya bisa saya cek nama dan tanggal lahirnya ya, Bu ya. Anaknya namanya Bunga ya, Bu? Iya. Tanggal lahirnya. Benar ya, Bu ya? Sebelum saya memulai, apakah ada yang ditanyakan, Bu? Saya akan memulai membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Dilakukan di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya, Bu ya. Dekatkan alat dan menyiapkan. Untuk imunisasi campak kita membutuhkan dosis 0,5 cc. Untuk imunisasi campak, saya akan menyuntikkan di lengan anak yang tidak aktif ya, Bu, yaitu di sebelah kiri ya. Ibu, saya izin untuk mencubit sedikit ya, Bu ya, bagian lengannya ya.
bisa pegang ini ya. Baik Ibu, untuk penyuntikan imunisasi pakai sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan imunisasi BCG ya Bu ya. Saya akan melakukan anaknya bisa dibalik Ibu. Sebelah kanan udah boleh ini boleh. Maaf. Saya memasukkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Untuk penyuntikan imunisasi BCG kita membutuhkan dosis 0,05 cc ya Bu. Oh ya Ibu, saya berpesan sedikit. Setelah penyuntikan imunisasi BCG ini memang hasilnya agak bergelembung sedikit. Nanti jikalau besok atau entar akan keluar nanah, kemerahan atau entar anak sedikit demam, itu artinya penyuntikan imunisasi BCG ini berhasil ya Bu ya. Baik, untuk imunisasinya sudah selesai. Sebelumnya apakah yang ditanyakan Ibu? Baik, kalau itu saya undur diri ya Bu ya. Terima kasih. Pagi Ibu, perkenalkan saya Putri Bakis, mahasiswi Fakultas Susada bertugas di pagi pada hari ini. Pada hari ini saya akan melakukan tindakan nebulizer dan fisioterapi nada jika diperlukan ya Bu ya. Sebelumnya boleh saya cek nama dan tanggal lahir anak Ibu ya. Dengan adik A ya Bu? Iya. Baik, benar ya. Sebelum saya mulai apakah ada yang ditanyakan Bu? Belum ada sih. Baik, untuk tindakan memerlukan waktu 10-15 menit dan dilakukan di sini saja. Pakai Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Pertama-tama saya akan melakukan tindakan nebulizer ya Bu ya. Pertama saya akan memeriksa auskultasi anak Ibu. Boleh Ibu taruh anak Ibu di kasur. Saya mempersiapkan alat sebentar ya Bu ya. Ibu, dari hasil pemeriksaan adiknya ada sekret di sebelah lobus kiri ya Bu ya. Nggak banyak sih, sedikit. Kalau begitu saya boleh minta izin untuk melakukan tindakan nebulizer ya? Baik, saya siapkan sebentar ya Bu ya. Iya. Lalu saya siapkan dengan air HCl ya Bu. Iya semua. Sebelumnya saya akan mengecek apakah di setelah hidung adiknya ada kotoran. Oh ya Ibu, bisa anaknya bisa digendong kembali ya Bu ya. Nah, sebelum dilakukan nebulizer. Setelah diobat kita bisa mengecek, kita nyalakan dulu alatnya. Jika alatnya sudah keluar berarti alatnya sudah mulai bekerja ya Bu ya. Lalu kita pasangkan ke adiknya ya Bu ya. Untuk obat ini kita jika sudah selesai uapnya udah habis berarti obatnya sudah habis bekerja ya Bu. Baik, tinggal kita matikan. Selanjutnya kita akan lepaskan. Setelah pemberian nebulizer saya akan mengecek kembali ya Bu, apakah masih ada sekret yang tertinggal dengan pemeriksaan auskultasi ya. Itu ditaruh lagi sis. Boleh. Izin ya Bu ya. Ibu, dari hasil pemeriksaan masih ada sekret yang tertinggal sedikit sekali. Kalau itu saya boleh minta izin buat fisioterapi ada ya Bu ya? Iya. Sebentar aja kok. Dia sekretnya bisa habis semua ya Bu ya. Anaknya bisa napasnya juga lebih enak. Boleh Ibu gendong ya Bu ya? Di sini ya Bu. Iya. Karena tadi adanya di lobus kiri, berarti bisa kebalikan anaknya sebelah kanan ya Bu. Saya akan memberikan di belakang. Oke. Baik, kita mulai dari gerakan clapping ya Bu. Clapping itu dengan tangan dengan posisi pelungkuk seperti ini, seperti mengambil air. Lalu kita gerakan begini. Di setiap posisi kita melakukannya selama 1 menit. Karena tadi adanya di lobus kiri, jadi kita lakukan di sini ya Bu.
setelah satu gerakan, kita melakukan gerakan yang kedua yaitu vibrasi. Sama tangannya seperti tadi, lalu kita gerak seperti ini ya Bu ya. Izin ya Bu. Sama, ini kita ulangi selama 1 menit juga. Baik, sudah selesai Bu, boleh taruh lagi anaknya di kasur ya Bu. Saya lakukan konsultasi kembali untuk mengecek apakah sakitnya masih ada yang tertinggal. Izin ya Bu. Iya, silakan sus. Pulang. Nyangkut. Cek ya Bu ya, izin ya. Ini udah hilang nih, udah gak kedengeran apa-apa Bu. Nafasnya udah membaik banget. Oke, sudah selesai. Berarti nebulizernya dan fisioterapi dulu ini sudah selesai. Nanti jikalau sehabis hari ini masih ada anaknya atau nafasnya susah, bisa melakukan kembali ke rumah sakit ya Bu ya. Baik, tindakan sudah selesai. Apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak ada sus. Baik, saya undur diri ya Bu. Permisi. Terima kasih sus. Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Putri Balkis, mahasiswa dari Krisusada yang bertugas di shift pagi hari ini. Boleh saya cek nama dan tanggal lahirnya ya? Baik, sudah sesuai. Di sini saya akan melakukan tindakan pemberian nutrisi melalui selang NGT. Sebelumnya saya akan melakukan di sini memerlukan waktu 5-10 menit. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan langsung mulai tindakan. Pertama, saya akan meletakkan alas di dekat dada pasien sambil memposisikan pasien untuk mengecek selang NGT apakah masih sesuai di lambung. Sebelum membuka, kita bisa mendisinfektan bagian penutup selang NGT sambil menutup bagian selangnya. Di sini kita bisa menarik cairan yang berada di lambung. Jika cairan sudah terlihat di bagian hidung, berarti selang NGT masih terletak di tempat yang benar, yaitu di lambung. Jika sudah selesai, kita tutup kembali. Setelah itu kita bisa memberikan air mineral terlebih dahulu sesuai yang dibutuhkan pasien. Jangan lupa kita harus selalu menjaga penjepit di sini agar tidak masuk udara ke bagian selang NGT. Kita masukkan cairannya perlahan. Setelah sudah, kita bisa memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh pasien. Setelah diberikan nutrisi, kita harus membilas kembali dengan air mineral biasa. Setelah itu jangan lupa untuk menutup selang NGT. Baik, pemberian nutrisi sudah selesai. Setelah itu kita membereskan alat sambil mengevaluasi pasien. Baik, tindakan sudah selesai. Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya pamit undur diri.